Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Sulistiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025, Universitas STTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Rabu 7 Mei tahun 2025, akan mengadakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10 SMA Negeri 1 Simpang Hulu dengan tema Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah dengan subtema Sengsara dan Wafat Yesus. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu ibu berdoa? Yang bersedia? Oh iya, silakan. Clara. Silakan duduk, Clara. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Ya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Baik. Siapa lagi? Sakitkah? Oh iya. Banyak ya? Sakit. Kita doakan supaya mereka cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita di sini ya. Oke, untuk mewujudkan bahwa kita adalah pelajar Pancasila, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu? Tahu. Oke. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Minggu lalu, sepertinya minggu lalu kita membahas tentang apa? Perumpamaan. Nah, waktu itu Ibu memberikan kalian tugas kelompok. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Tugas kelompok tentang apa? Membuat perumpamaan, mencari perumpamaan dan arti dari perumpamaan. Sudah dikerjakan? Sudah. Sama enggak mengerjakannya? Sama-sama. Yakin bersama-sama? Yakin. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Ayo. Tema kita hari ini yaitu tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. dan subtemanya Sengsara dan wafat Yesus. dan wafat Yesus. Nanti kita buat kesepakatan dulu. Sebelum kalian keluar atau kalau kalian punya kepentingan di luar ke WC atau gimana, izin dulu ya. Terus nanti kalau ibu memberikan tugas tolong dikerjakan, dan kalau kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan silakan angkat tangan. Dan kerja dalam kelompok silakan bekerja secara berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik
selesai nanti memahami makna sengsara dan wafat Yesus sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia dan sebagai tanda agung dari pewartaannya tentang kerajaan Allah, sehingga peserta didik bersedia mengikuti dan meneladani Yesus untuk berkorban demi memperjuangkan kebahagiaan sesamanya dalam hidup sehari-hari. Oke. Proses pembelajaran kita nanti kita akan menyimak video, kemudian kita akan bekerja di dalam kelompok, mempresentasikan, kemudian nanti akan ada refleksi, bicara tentang sengsara dan wafat Yesus. Tentu ada yang ada di pikiran kita adalah ada pertanyaannya seperti apa saja sih kisah sengsara Yesus itu? Apa makna peristiwa wafat Yesus? Terus apa penyebab sengsara dan wafat Yesus? Dalam Injil apa kisah sengsara Yesus itu diceritakan? Nah, itu sebagai pertanyaan pemantik. Itu nanti akan kita gali ya di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan dibuka halaman 137. Oke. Sudah ketemu? Sudah. Nah, tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang apa? Perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan, gitu kan? Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, ada yang masih ingat nggak? Bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah? Menggunakan apa Yesus mewartakan kerajaan Allah? Menggunakan perumpamaan dan mukjizat. Kira-kira mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Iya, agar orang mudah untuk mengerti, ya. Mengapa Yesus menggunakan mukjizat? Agar orang-orang percaya, karena mereka melihat. Karena pada waktu itu orang tidak mudah percaya kalau tidak melihat. Oke, pintar. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Sambil muat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Jadi Yesus itu mewartakan dan mewujudkan kehendak Allah dengan perumpamaan dan mukjizat. Nah, agar orang yang mendengarnya percaya dan apa? Bisa menata hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya semua orang selamat. Nah, supaya orang selamat. Yesus maunya semua orang selamat. Nah, apa yang dilakukan Yesus itu mewartakan kerajaan Allah itu kan baik, ya, baik. Tetapi ada saja orang yang menanggapinya dengan tidak baik. Apa yang dilakukan Yesus itu sebenarnya sesuatu yang positif, bahkan sangat positif. Bukan sebenarnya lagi, memang benar-benar positif. Tetapi banyak orang yang menolaknya, ya. Mungkin kita juga pernah mengalami penolakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah enggak? Pernah, ya. Bagaimana cara kita merefleksikannya? Kita tonton saja dulu video berikut, ya. Disimak, ya. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik, ya. Kamu harus terus melakukan kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tuai. Akhirnya waktu tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada
sebuah kenyataan bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Bunda Teresa pernah berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya memberikan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Sudah menyimak videonya? Sudah. Udah menyimak semua, udah direnungkan, udah semuanya sudah jelas ya? Sudah. Ibu meminta kalian berkelompok ya. Silakan membuat kelompok. Oh ya, pakai kelompok yang kemarin saja mungkin lebih yang minggu kemarin ya. Silakan. Betul dalam kelompok. Silakan di dalam kelompok. Ayam dan telur. Ayam. Telur. Ayam dan telur. Mana yang lebih dulu lagi? Mana yang dulu lagi? Nah, itu dia. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang di dalam kelompok ya, tadi kan udah mau menyimak video. Sebelum kita masuk ke yang kelompok yang kerjaan kelompok yang berikutnya, kita simak tadi udah menyimak video, kita jawab dulu ini. Apa yang berpesan? Ya, siapa yang mau menjawab? Apa yang berpesan menurutmu? Ya, Ibran? Menginspirasi diri untuk selalu berbuat baik meskipun dibalas dengan kejahatan. Oh iya, menginspirasi diri untuk berbuat baik walaupun dibalas dengan Kejahatan. Pernah nggak kalian mengalami hal yang sama bahwa kami ya itu melakukan kebaikan tetapi dibalas dengan kejahatan atau melakukan kebaikan tetap dibalas dengan kebaikan? Pernah? Kalau kalian melakukan kebaikan tetapi dibalas dengan kejahatan, apa yang kalian rasakan? Kecewa. Terus? Sedih. Terus? Sakit hati. Ya kan? Sakit hati. Kita harus bisa saling memaafkan. Tadi kan dikatakan, walaupun kamu disakiti, dijolimi, dia apa kan? Ditipu kan? Ya, kita harus tetap berbuat, tetap melakukan kebaikan, tetap berbuat baik. Kalau orang salah kepada kita, kita harus memaafkan. Ada kan bawa Alkitab? Ada. Di situ ada Markus. Kita menggali penyebab sengsara dan wafat Yesus dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah ya. Nah, di situ bukan hanya Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang harus kalian gali dan kalian simak, tapi juga Yohanes. Kita dulu ini KTP-nya. Silakan kalian kerjakan di dalam. Kalian simak dulu itu. Kemudian nanti ada pertanyaannya. Nah, dengan panduan pertanyaan ini ya, kalian menjawabnya. Silakan dibaca dulu.
Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Mulai atau gini. Kelompok mana yang mau maju duluan? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Franciscus Batang. Perkenalkan, nama saya Gilbert Berlios. Perkenalkan, nama saya Natasha Fari. Perkenalkan, nama saya Rizkyla. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Dengan Christina Mila sebagai pembaca pertanyaan dan anggota lainnya juga. Apa yang dilakukan Yesus dalam Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18? Nah, yang dilakukan Yesus dalam Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18 yaitu menyembuhkan seorang sakit selama 38 tahun pada hari Sabat. Apa yang dilakukan Yesus dalam Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 13? Nah, yang dilakukan Yesus yaitu menghindari daerah Yudea karena orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Dia datang ke perayaan secara diam-diam. Bagaimana reaksi orang-orang terhadap tindakan Yesus dalam Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18? Nah, reaksi orang-orang dalam Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18 yaitu pemuka-pemuka agama Yahudi marah dan mulai menganiaya Yesus. Bagaimana reaksi orang-orang terhadap tindakan Yesus dalam Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 13? Yesus tidak hanya melanggar hukum Sabat untuk mereka, tetapi juga menyebut Allah sebagai Bapanya, sehingga dia anggap menghujat. Soal berikutnya, sebutkan dan jelaskan 3 pelanggaran Yesus serius yang dilakukan Yesus menurut para pemimpin agama Yahudi. Menurut kami ada 3 pelanggaran yang serius yang dilakukan Yesus, yaitu yang pertama, masalah pelanggaran hukum Taurat. Yesus mempersalahkan sikap mereka yang melanggar adat istiadat, tapi melainkan kehendak Allah, melalaikan kehendak Allah. Yang kedua, ancaman terhadap bait Allah Yesus pada saat mengusir para pedagang yang melawan bait Allah. Yang ketiga, tindakan Yesus makan bersama para pedagang dan para Farisi. soal nomor 2, apa makna peristiwa sengsara Yesus? Menurut kami ada 4 makna sengsara Yesus, yaitu 1. Tanda kasih Allah yang sempurna. 2. Penggenapan janji dan nubuat. 3. Kemenangan atas dosa dan kematian. 4. Panggilan masih dan mengampuni. soal nomor 3, apa makna peristiwa wafat Yesus? Menurut kami ada 2 makna peristiwa wafat Yesus, yaitu Makna peristiwa wafat Yesus 1. Wafat Yesus sebagai bukti taatan Yesus pada Bapa. 2. Wafat Yesus adalah wujud solidaritas Allah pada manusia. Baiklah, apakah ada yang bertanya atau menambahkan kamu juga kesulitan ini? apa yang dilakukan Yesus dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18? Nah, yang dilakukan
dilakukan Yesus dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18, yaitu Yesus menyembuhkan seorang sakit selama 38 tahun pada hari Sabat, yaitu tepatnya di kolam Getsemani, di mana Yesus menyuruh seorang tersebut untuk berdiri dan mengangkat tilangnya serta menyuruhnya untuk berjalan. Dan ajaibnya, orang itu bisa berjalan. Sebenarnya seorang itu adalah seorang yang lumpuh. Terima kasih. Apa makna peristiwa wafat Yesus? Makna peristiwa wafat Yesus. Nah, jadi ada 4 makna sengsara Yesus, yaitu tanda kasih Allah yang sempurna. Kedua, penggenapan janji dan nubuat. Ketiga, kemenangan atas dosa dan kematian. Yang keempat, panggilan untuk mengasihi dan mengampuni. Apakah ada yang ingin menambahkan untuk makna peristiwa sengsara Yesus? Ada yang ingin menambahkan? Oke. Sudah ya? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Kelompok berapa nih tadi? Kelompok 3. Masih ada yang belum kan? Belum kan? Oh ya, nanti kelompok lagi. Silakan. Ayo kita dengar kelompok yang ketiga ini. Kelompok ini. Lalu pertanyaan kedua, apa makna peristiwa sengsara Yesus? Baiklah, saya akan menjawab soal yang dibacakan oleh moderator kami. Makna sengsara Yesus terbagi menjadi 4. Pertama, tanda kasih Allah yang sempurna. Kedua, penggenapan janji dan nubuat. Ketiga, kemenangan atas dosa dan kematian. Dan keempat, panggilan untuk mengasihi dan mengampuni. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, apa makna peristiwa wafat Yesus? Makna peristiwa wafat Yesus dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, wafat Yesus sebagai bukti ketaatan Yesus kepada Bapa. Yang kedua, wafat Yesus adalah wujud solidaritas Allah pada manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah bahwa tidak semua orang dapat menerima kuasaan Yesus. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang dikatakan Yesus pada saat mengusir para pedagang di halaman bait Allah? Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes bab 2 ayat 19. Baik, apakah ada yang kurang jelas? Silakan ditanya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan sedikit dari kesimpulannya kelompok tadi. Nah, jadi menurut kami, dalam diskusi kelompok kali ini yaitu menunjukkan bahwa betapa besar yang bisa Yesus yang dilakukan Yesus. Itu menunjukkan bahwa betapa besar kuasanya, bahwa Ia adalah Allah tertinggal yang Maha Kudus. Baik, terima kasih atas penambahannya. Tidak ada yang bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, saya akan mengakhiri presentasi kami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih karena sudah mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yakin itu hasil kerja sama? Sekarang mari kita simpulkan. Ya, kita simpulkan. Ibu minta tolong berkelompok menyimpulkan hasil kerjanya. Setiap siapa yang mau baca? Sekretaris atau ketua kelompok? Sekretaris atau ketua kelompok? Setiap kelompok ya. Nanti yang membaca kesimpulan dari hasil kerja kelompoknya berdiri saja. Oke, dari kelompok 3. Kelompok 3 mau menyimpulkan lebih dulu ya. Oke, silakan simpulkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, jadi di sini kami akan memberikan kesimpulan dalam diskusi kelompok kali ini, yaitu menunjukkan bahwa betapa besarnya mukjizat
menunjukkan bahwa betapa besar kuasanya, bahwa Ia adalah Allah dan Maha Kudus, di mana menurut kita yang mustahil untuk dilakukan bisa Ia lakukan, walaupun dengan hanya sekali untuk berbicara. Tetapi jika Ia berbicara maka itu semua akan terjadi. Itulah kuasa dari Yesus Tuhan kita. Oke, tepuk tangan buat silakan kelompok yang mana yang mau kelompok satu mungkin ya. Kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami adalah dalam mewakilkan kerajaan Allah, Yesus mengalami tantangan atau halangan, tetapi Yesus tidak mewakilkan kerajaan Allah sebagai ketaatannya kepada Bapa. Itulah kesimpulan dari kelompok satu. Oke. Oh ya. Dalam mewakilkan kerajaan ini melalui tindakan sabda dan ibadah Yesus mengalami banyak tantangan, tetapi Yesus tidak melakukannya sebagai bukti ketaatan Yesus dalam mati di kayu salib. Sengsara dan wafat Yesus mempunyai makna untuk kita. Maknanya seperti: 1. Tanda kasih Allah yang sempurna, 2. Penggenapan janji dan penubuat, 3. Kemenangan atas dosa dan kematian, 4. Panggilan untuk mengasihi dalam makna peristiwa wafat Yesus. Wafat Yesus sebagai bukti ketaatan Yesus kepada Bapa. 2. Wafat Yesus adalah wujud solidaritas adalah Allah pada manusia. Semua orang menanggapi dengan baik ya. Walaupun itu Yesus mewartakan kerajaan Allah atau menyampaikan kerajaan Allah itu melalui sabda, tindakan atau pribadinya pergaulannya dengan orang-orang yang dianggap apa? Yang dianggap orang Yahudi itu najis, tetapi berdosa, tetapi Yesus itu tetap tidak gentar mewartakan kerajaan Allah. Nanti setelah pulang ke rumah, kalian coba kunjungi orang yang sakit, doakan orang yang sakit, ya kan? Buat amal kasih maksud ibu, ya. Setelah ini kalian boleh pulang, misalnya pulang ke rumah nanti boleh nggak melakukan amal kasih